Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sebelumnya ana mohon maaf atas keterlambatan beberapa menit. Qadarullah tadi sama Google Map diarahkan ke Masjid Al-Azhar Bekasi Timur. Sampai ke situ kok ruko-ruko, baru setelah itu rupanya Masjid Al-Azhar, Masjid Raya Al-Azhar ya. Baik, jazakumullah khairan atas kesediaan antum menunggu. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum, mubaraka fikum. Sebelumnya ada pesan dari panitia agar jamaah ibu-ibu dapat mundur, maju ke depan sehingga ibu-ibu yang datang belakangan mendapatkan tempat untuk mengikuti kajian. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah, wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kalian lapangkanlah tempat duduk di dalam majelis ilmu agama, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan dunia dan akhirat kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di dalam tempat yang paling ia cintai di atas permukaan buminya ini, yaitu rumahnya yang mulia ini. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha." Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas permukaan buminya adalah masjidnya. Maka tatkala kita telah bertemu dan berkumpul di dalam rumah Allah, maka sesungguhnya kita telah bertemu dan berkumpul di dalam tempat yang paling agung, yang paling mulia dan yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa Ala di atas permukaan bumi. Mudah-mudahan kita yang sedang berkumpul di pagi hari ini di dalam rumah Allah yang mulia ini dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr dan atafaqu fid din, di antara kita termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa ma jtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di dalam rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Dan demi Allah tidak ada tempat yang lebih menenteramkan jiwa kita untuk berkumpul dan duduk-duduk di dalamnya, dan lebih khusus untuk menuntut ilmu agama daripada rumah Allah Jalla wa Ala. Nazalat 'alaihimus sakinah, akan turun sakinah ilahi ke dalam hati-hati mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah, tercurahkan untuk mereka rahmat. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan nama-nama mereka satu demi satu disebut-sebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Sebagaimana kita juga memohon kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, agar menggolongkan kita ke dalam golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzirina fiyya." Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena
Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena mereka saling mengunjungi sesama mereka karena aku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala setelah libur panjang pasca Ramadan dan Idul Fitri. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali untuk at-tafaqquh fid din dan at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di dalam rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini, di mana kurang lebih 2-3 bulan ya kita nggak jumpa ya. Gimana kabar jamaah, sehat semuanya? Barakallahu fikum. Baik, jazakumullahu khairan jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang minta kepada ana pada kesempatan kali ini untuk mengangkat tema tentang pentingnya mengingat tentang kematian dan membahas bahasan terkait kematian. Jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, karena Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW penuh dengan pembahasan kematian dan perjalanan seorang mukmin atau manusia secara umum setelah kematian. Tidaklah kita membaca Al-Quran kecuali di sana kita akan melewati ayat-ayat yang membahas tentang kematian dan celaan dari Allah kepada mereka yang lupa mengingat kematian. Seperti firman Allah Jalla wa Ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum 'inda rabbikum takhtasimun. Dan sekian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim lainnya yang membahas tentang kematian. Demikian juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Seperti hadis beliau, aksiru dzikr hatimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat akan kematian. Alasan berikutnya yang menunjukkan kepada kita pentingnya membahas pembahasan ini adalah di mana Nabi SAW telah membahas dan memperingatkan tentang kematian, dan di depan beliau saat itu adalah manusia-manusia yang paling siap mati di jalan Allah. Ketika beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hatimil ladzat," ya'ni al-maut, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Siapakah di hadapan beliau saat itu, jemaah? Di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang paling siap mati di dunia ini setelah para nabi dan para rasul untuk agama Allah. Di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang sebagian namanya telah disebut secara langsung di hadapannya sebagai penduduk surga. Di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang batang hidungnya telah ditunjuk sebagai penduduk surga oleh Rasulullah SAW. Di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang kehidupan sehari-hari mereka tidak seperti kita hari ini. Salat 5 waktu mereka di dalam Masjid Nabawi. Imam salat 5 waktu mereka adalah Nabi SAW. Tidaklah mereka umrah dan haji kecuali pembimbingnya adalah Nabi SAW. Hidup di tengah-tengah padang pasir yang terhimpit oleh 2 gunung batu. Ketika Nabi bersabda demikian kepada mereka, belum ada mall di masa itu, belum ada di bioskop di masa itu, belum ada diskotik di masa itu. Tidak ada tempat prostitusi seperti yang ada di zaman kita hari ini. Dan berbagai pintu-pintu syahwat lain. Bahkan di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang ma qara'al Qur'ana illa baka. Tidaklah mereka membaca Al-Quran kecuali terisak-isak menangis. Di hadapan beliau saat itu adalah mujahidin. Di hadapan beliau saat itu adalah ahli salat malam, ahli puasa di siang hari, ahli baca Al-Quran. Bahkan sebagian mereka terdapat bekas tombak, pedang, ataukah benda tajam lainnya di tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, bekas dari jihad di jalan Allah. Kepada mereka Nabi mengutarakan sabdanya, aksiru dzikra hatibil ladzat ya'nil maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian.
Apabila di hadapan para sahabat Nabi SAW yang seperti itu kedudukannya di dalam Islam, Nabi masih berbicara tentang kematian dan memerintahkan mereka bukan sekedar mengingat kematian, tetapi beliau memerintahkan mereka agar mereka memperbanyak mengingat kematian. Maka ini menunjukkan bahwa kita sangat butuh untuk memperbanyak bahasan ini. Alasan berikutnya jamaah dimuliakan Allah, kenapa pembahasan ini sangat penting? Jawabannya karena kita telah berada di sebuah zaman di mana keumuman manusia telah diperbudak oleh dunia. Kita telah berada di sebuah masa di mana mayoritas manusia lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Banyak manusia berani mati demi dunia, walaupun dengan itu akan kehilangan akhiratnya. Kita telah berada di sebuah zaman di mana keumuman manusia seperti yang Allah katakan, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Kalian lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, padahal akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal untuk kalian. Bahkan sebagian mereka berani mati, rela mati hanya demi rebutan kursi di dalam diskotik. Terjadi atau tidak? Rela mati demi rebutan lahan parkir. Sebagian anak muda rela mati demi pacarnya. Nauzubillah min dzalik. Demi lettingnya juga berani mati sebagian orang. Dengan penuh bangga mengatakan loyalitas tanpa batas. Sebagian mereka berani mengikuti berbagai kontes yang dapat mengancam nyawanya. Tetapi untuk sholat subuh saja dia tidak berani bangun dari tempat tidurnya. Sebagian manusia kalau dipanggil oleh pimpinannya, komandannya, meskipun di pertengahan malam, bahkan sepertiga akhir malam, maka dia akan langsung bangun dari tempat tidurnya dengan penuh semangat mengatakan sami'na wa ata'na 86. Siap dan 86. Sami'na wa ata'na. Loyalitas tanpa batas. Tapi ketika Allah memanggilnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia tidak berani meninggalkan secangkir kopi hitamnya yang harganya tidak sampai 50.000 untuk memenuhi panggilan Allah Jalla wa'ala. Karena mayoritas manusia hari ini tidak lagi ingat kematian. Alasan lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa bahasan ini sangat penting untuk kita bahas? Karena banyak para penceramah agama hari ini tidak lagi membahas pembahasan ini. Isi mayoritas ceramah agama hari ini adalah lelucon. Oleh karenanya, dai dan penceramah yang paling laku dan menjadi dai kondang hari ini adalah yang paling kocaknya. Bahkan Anda melihat sebuah video dari seorang kiai atau dai kondang Indonesia yang mengatakan, janganlah dikit-dikit bahas tentang kematian. Ini khutbah Jumat tentang kematian, alam kubur, api neraka, ceramah juga demikian. Orang jadi takut katanya pulang dari masjid. Orang jadi takut dikit-dikit pembahasannya kematian, surga, neraka, hari kiamat, alam kubur. Bayangkan apabila seorang ustadz seperti itu pemikiran dan ideologinya, lalu bagaimana dengan jamaah? Dan itu video ditonton jutaan orang. Jangan dikit-dikit bahas tentang kematian, dikit-dikit bahas tentang neraka, dikit-dikit bahas tentang alam barzah. Orang jadi ngeri hidupnya katanya. Orang jadi takut hidupnya. Akhirnya orang pulang dari masjid semestinya bahagia, ini jadi takut katanya. Kok bisa demikian? Justru pembahasan kematian itu akan menghilangkan kesedihan dari orang yang sedang sedih. Akan menghardik orang-orang yang ingin bermaksiat kepada Allah.
dan akan membahagiakan orang-orang yang sedang mengalami berbagai musibah dan ujian dari Allah. Maka hari ini jamaah dimuliakan Allah, kita melihat nama-nama ceramah cinta Allah, cinta Rasul, jalan menuju surga, tetapi isinya, kandungannya adalah lucuan. Isi ceramah yang tidak sama sekali membuat orang yang setelah mendengarnya menjadi lebih ingat akhirat, menjadi lebih cinta akhirat daripada dunia. Maka bahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita bahas jamaah dimuliakan Allah, dan nanti akan ana bacakan ucapan-ucapan para ulama salaf yang menerangkan kepada kita faedah yang begitu banyak di balik banyak mengingat akan kematian. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita dalam Al-Qur'an Al-Karim untuk selalu mengingat dan memikirkan akan kematian dan hari-hari yang akan kita lewati setelah kematian, agar kita mempersiapkan bekal kita di dunia ini. Allah Jalla wa Ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman. Justru ini dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan wahai para pelaku zina, wahai peminum khamr, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang fasik. Justru yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, apabila engkau melewati kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an, fa'alqi sam'ak, maka bukakan pendengaran. Fa innahu imma khairun yud'a ilaih wa imma nahyun yunha an. Karena yang datang setelah ya ayyuhalladzina amanu itu adalah kebaikan yang diseru kepadanya atau tentang kejelekan yang Allah larang darinya. Fa'alqi sam'ak, maka apabila engkau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, bukakan pendengaran telinga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kalian kepada Allah Jalla wa Ala, dan hendaknya setiap jiwa dari kalian memikirkan bekal apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Dan ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW kepada orang-orang yang telah menjual dunia beserta isinya demi akhirat dari kalangan para sahabat. Kepada mereka Nabi membacakan ayat ini, padahal mereka adalah manusia yang rela mengorbankan dunia beserta isinya demi akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini mayoritas orang hanya memikirkan bagaimana masa depan dunia. Anaknya baru duduk di bangku SD, dia sudah memikirkan bagaimana masa depan pendidikan anaknya untuk di SMP, SMA, dan bagaimana tentang perguruan tinggi yang akan dia masuki. Demikian juga terhadap bisnisnya. Di tempat mana lagi saya harus membangun cabang bisnis saya? Kaum umat manusia memiliki prinsip yang seperti itu. Dia memikirkan masa depan dunianya. Bahkan sebagian mereka sudah mulai gelisah dan khawatir terhadap masa depannya, sementara dia masih memiliki ratusan juta uang cash. Dia sudah memiliki rumah pribadi, memiliki sekian mobil, memiliki ratusan juta uang cash, tetapi masih mengkhawatirkan masa depan dunianya dan anak-anaknya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bagaimana tentang masa depan akhiratnya. Dia tidak pernah berpikir seandainya malaikat maut datang saat ini, apakah saya telah bertobat dari dosa riba? Apakah seandainya malaikat maut mencabut nyawaku saat ini, aku telah bertobat dari dosa zina, khamar, judi?
Dan lebih dari itu adalah dosa syirik dan bid'ah di dalam agama. Demikian juga terkait anak. Dari semenjak SD dia sudah mulai mengatur masa depan dunia anaknya. Dia carikan sekolah-sekolah yang paling berkualitas, yang paling bagus. Sekolah-sekolah yang dinilai oleh keumuman orang kalau lulus dari situ pasti diterima di perguruan-perguruan tinggi yang berkualitas dan bergengsi di Indonesia atau di luar negeri. Dia akan berusaha memasukkan anaknya ke dalam universitas-universitas yang akan menjamin pekerjaan untuk anaknya. Meskipun betapa banyak sarjana justru dapat uangnya sebagai driver ojek, sebagai petani, sementara dia sarjana teknik. Dan betapa banyak profesor menjadi karyawan orang-orang yang tidak tamat SMP dan SMA. Kita bukan sedang membahas tidak boleh mengambil perguruan tinggi dan mengambil pendidikan umum, tetapi yang sedang kita bahas adalah banyaknya manusia hari ini yang mengaku muslim, mengaku cinta Allah dan Rasulnya dan berharap masuk surga dan selamat dari neraka. Mereka lebih peduli akan masa depan dunia anak mereka daripada masa depan akhirat anak mereka. Dia marah-marah kepada anaknya kalau anaknya tidak disiplin belajar. Setelah pulang dari sekolah umum, sorenya dileskan bahasa Inggris, dileskan fisika, dileskan matematika, sampai larut malam. Tetapi dia tidak pernah marah karena anaknya yang tidak bangun sholat subuh berjamaah. Dia tidak peduli anaknya itu memahami tauhid ataukah tidak. Dia tidak pernah mengkhawatirkan anak-anaknya akan terjerumus ke dalam syirik dan bid'ah. Dia tidak pernah khawatir kalau anak perempuannya itu akan berzina dan akan hamil di luar nikah karena pergaulan bebas. Bahkan di beberapa tempat yang pernah anak kunjungi, mayoritas perempuan menikah di situ itu sudah tidak lagi perawan dan sebagian besarnya dalam keadaan hamil di luar nikah. Dan mayoritas penduduk setempat muslim. Di salah satu dari provinsi atau kabupaten yang ada di Pulau Jawa. Dan orang tuanya tidak malu sedikit pun. Anak perempuan yang menikah, dia hari menikah, hari walimah, perutnya sudah besar. Dan ini realita dan fakta yang kita saksikan sehari-hari. Bahkan mungkin menimpa sebagian orang yang masih ada hubungan kerabat dan nasab dengan kita. Kalau anaknya tidak disiplin sekolah umum, marah-marah dia. Tapi anaknya nggak pernah ngaji agama sekalipun, itu tidak marah. Dia tidak pernah berpikir untuk mengeleskan ilmu tauhid kepada anaknya. Dia tidak pernah berpikir untuk memanggil seorang ustadz ke rumahnya mengajarkan fikih tata cara salat yang benar kepada anaknya, tata cara wudhu yang benar, akidah yang benar. Tetapi di waktu yang sama dia memanggil guru-guru ilmu umum ke rumahnya untuk mengajarkan anak-anaknya agar berprestasi dalam urusan dunia. Sungguh benar apa yang Allah katakan tadi, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Maka Allah memanggil kita semua di dalam ayat dari surat Al-Hasyr ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan pikirlah oleh kalian bekal apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok. Jamaah dimuliakan Allah, bekal yang kita persiapkan untuk akhirat itu tidak akan pernah mengalami kerugian. Tidak akan pernah mengalami kerugian. Kita sholat, puasa, haji dan umrah, kemudian mati membawa, kita nggak akan pernah mengalami kerugian. Tapi kalau bekal dunia, bisa jadi kita mengalami kerugian. Betapa banyak orang udah lulus kerja, di hari pertama dia meninggal dunia dan belum merasakan gaji perdananya. Padahal untuk pendidikan tersebut dia sudah kehilangan sawah. Paham ya saudara? Kehilangan sawah, suap menyuap demi pendidikan itu. Ada yang sudah kehilangan toko. Ada yang udah pinjam uang riba di bank agar anaknya lulus di organisasi atau di institusi tersebut atau di kampus tersebut.
Dia rela jual rumah, jual kendaraan, ngutang riba. Kemudian ketika anaknya menempuh pendidikan tersebut, di sana dia dijangkrik lagi oleh seniornya, dikerjain oleh seniornya, dibully, bahkan ada yang dirampas kehormatannya karena dia seorang perempuan. Kemudian setelah lulus, terkadang dia harus menyuap lagi suatu lembaga agar anaknya ditempatkan di tempat yang basah, ditempatkan di tempat yang bagus. Setelah itu meninggal dunia, gaji perdana pun belum sempat dia rasakan, modal belum kembali. Modal anaknya menjadi PNS atau kayak yang lainnya ratusan juta, bahkan ada yang miliar. Kemudian anaknya meninggal dunia sebelum dia mendapatkan gaji, atau telah merasakan gajinya tetapi belum kembali modal. Udah modal dunianya nggak kembali, dosa suap menyuapnya sudah terjadi dan sudah tertulis di hadapan Allah. Demi memikirkan masa depan anaknya yang belum pasti dia dapatkan, sehingga dia rela melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Padahal Nabi SAW bersabda, "Ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh." Tidak ada satu jiwa yang mati kecuali telah sempurna menerima rezeki. Anak punya kawan dekat, abang beliau meninggal tabrakan. Setelah tabrakan beliau bangun, kemudian minta air mineral 1 gelas kepada masyarakat di tempat kejadian. Setelah beliau meminum 1 gelas air mineral, langsung meninggal dunia. Ingat tadi, tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali telah menerima seluruh rezekinya, jatah. Setelah selesai minum segelas air mineral, dia pun meninggal dunia. Ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah mengkonsumsi seluruh jatah rezeki. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan sampai anggapan telatnya datang rezeki, kalian rela mencarinya bimaksiatillah, dengan bermaksiat kepada Allah. Bahkan sebagian orang jamaah lulusnya belum pasti, dia sudah rela mengorbankan kebun sawitnya kepada oknum pejabat. Nah, kebun sawitnya sudah hilang, rumahnya udah dia jual, kendaraan udah dia jual untuk menyuap oknum pejabat. Lah anaknya nggak lulus lagi. Sakitnya tuh di sini jamaah. Ya. Dia udah nyerahkan ratusan juta kepada oknum pejabat, anaknya nggak lulus. Setelah lulus di masa pendidikan, anaknya dijangkrik lagi oleh oknum-oknum yang ada di dalam. Setelah selesai menempuh pendidikan, sudah lulus, untuk ditempatkan di suatu tempat yang bergengsi, dia harus suap menyuap lagi. Fakta atau bukan ini? Jujur saja, nggak usah jadi munafik. Di sebagian besar lembaga seperti itu. Nah, nanti ketika dia ingin pindah lagi di tempat yang lain lagi, suap menyuap lagi. Suap menyuap lagi. Dan itu semua belum pasti dia dapatkan. Dosa suap menyuap udah dia dapatkan. Dunia yang dia harapkan setelah itu belum pasti dia dapatkan. Baik dengan cara halal yang dia tempuhkan, apalagi dengan cara yang haram. Demikianlah perhatian manusia terhadap masa depan dunia. Demikian juga terhadap masa depan kesehatan dunia. Dari mulai bayi sudah disuntik, suntikan ini, suntikan itu untuk mencegah penyakit ini dan penyakit itu. Boleh-boleh saja secara Islam masuk ke dalam anjuran mencegah diri dari penyakit. Tetapi begitulah manusia fokus dan perhatian terhadap masa depannya. Dari semenjak bayi, hari pertama bayinya lahir sudah disuntikan ini, suntikan itu, suntikan itu, demi mencegah bayinya itu dari penyakit ini dan penyakit itu, walaupun setelah itu kena juga. Tetapi dia tidak pernah berpikir bagaimana agar anaknya tidak terjerumus ke dalam syirik.
agar anaknya itu tidak menjadi pelaku bid'ah, agar anaknya itu tidak terjerumus ke dalam zina. Bahkan sebagian orang tidak peduli anaknya itu gonta-ganti pacaran. Tidak peduli anak perempuannya itu pulang larut malam ke rumahnya. Yang penting dia berprestasi dalam pendidikannya. Maka Allah memanggil kita semua agar kita memikirkan bekal yang telah kita persiapkan untuk hari esok. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya, dia pasti akan mendapati kalian. Siapa yang bisa lari dari kematian hari ini, jemaah? Bahkan betapa banyak orang dimatikan oleh Allah dan dia sedang berencana untuk membunuh orang lain. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat An-Nisa, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maka kematian itu akan mendapati kalian meskipun kalian sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Jamaah dimuliakan Allah, kita semua di saat ini yang sedang berkumpul di dalam rumah Allah ini, dan seluruh manusia yang ada di luar tempat ini dengan berbagai status sosial mereka, dengan kegiatan berbeda-beda yang sedang mereka lakukan saat ini, tetapi semua kita sejatinya saat ini sedang mengantri untuk dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Semua kita telah memiliki nomor antriannya, namun yang mengerikan kita tidak mengetahui berapakah nomor antrian kematian kita. Yang tua, yang muda, anak yang sedang berbicara, jamaah yang sedang mendengar, yang muslim, yang kafir, yang saleh, yang fasik, yang sedang tidur, yang sedang duduk, yang sedang berdiri, yang sedang berjalan, yang sedang beribadah, yang sedang bermaksiat, yang kaya, yang miskin. Sejatinya semua kita saat ini sedang ngantri untuk dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Namun yang mengerikan kita tidak mengetahui berapakah nomor antrian kita. Bisa jadi anak lebih duluan dicabut nyawanya daripada jamaah, atau jamaah lebih duluan daripada anak. Tidak ada yang mengetahui. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dia alami esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada yang mengetahui di manakah dia akan dimatikan. Jamaah ini dimuliakan Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dari ujung kaki sampai ujung kepalanya itu ada bekas perang. Dan beliau selalu meminta kepada Allah untuk mati, dan beliau sedang bertempur di medan jihad yang syar'i. Tetapi beliau justru meninggal dunia dan beliau sedang di atas tempat tidurnya. Karena untuk mati itu jangan nggak mesti harus naik pesawat dulu. Kita seringnya ingat mati kalau sedang naik pesawat, ya kan? Ya, apalagi sedang mengalami turbulensi, ya, itu langsung la ilaha illallah, astagfirullah. Langsung ingat mati. Orang yang paling preman sekalipun sebelum naik pesawat dia terlihat paling preman, petantang, petenteng. Begitu naik pesawat dan mengalami turbulensi, dia langsung kaku tubuhnya. Ya, langsung kaku tubuhnya. Dia yang paling banyak istighfar. Bagus juga, ya kan, daripada enggak, ya kan. Dia yang paling banyak istighfar. Tapi sebelum naik pesawat, seakan-akan Fir'aun dan bala tentaranya pemberani dia lawan. Jangan pada orang lain, seakan Fir'aun dan bala tentaranya pun berani dia lawan. Begitu pesawat goyang dikit, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Bagus, dia memanggil Allah, ya kan. Yang lebih buruk lagi adalah mereka yang takut mati, tetapi karena gengsi tidak mau mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, malu sama kawan-kawannya. Ini orang-orang yang benar-benar dihinakan oleh Allah. Dalam kondisi genting, dia enggan malu menyebutkan nama
Allah. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab, the geng saja, kalau dalam kondisi genting mereka lupa seluruh makhluk. Berhala-berhala yang selama ini mereka sembah mereka lupakan. Tidak ada yang mereka panggil kecuali Allah. فَإِذَا خَشِيَهُمْ مَوْجٌ فِي الظُّلَالِ أَوْ فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tatkala mereka diterjang oleh ombak di tengah-tengah laut, maka mereka benar-benar ikhlas, tidak berdoa, tidak memanggil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang hari ini ketika pesawat turbulensi dia bertahan, nggak mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, malu sama kawan-kawannya. Malu. Diketahui menyebutkan nama Allah sang penciptanya. Sementara Nabi SAW bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Barang siapa di mana la ilaha illallah adalah kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya, maka dia pasti masuk syurga. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ada sebuah ayat di dalam surat Al-Qiyamah tentang kematian, yang apabila ayat tersebut tidak berhasil mematahkan sayap kesombongan seseorang, maka sungguh hatinya telah keras dan lebih keras daripada batu. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq." Allah tantang semua manusia. Kalla, sekali-kali tidak. Apabila rohmu yang dicabut, yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongan, Allah tantang seluruh manusia di dunia ini. Yang kafir, yang muslim, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat jelata, yang militer, yang sipil, yang preman, korban preman, semua ditantang oleh Allah. Man raq? Siapa yang mampu mencegah malaikat maut kami mencabut nyawa? Coba jawab. Man raq? Siapa yang mampu mencegah kami mencabut nyawa? Ini tantangan dari Allah Jalla wa'ala. Siapa yang berani menjawab? Tidak ada yang berani menjawabnya kecuali tidak ada yang mampu, ya Allah. Namrud jamaah, 400 tahun dia menjadi raja yang bengis dan kejam, membunuh, membakar hidup-hidup siapa saja yang tidak mau menganggapnya Tuhan. Tahukah dengan apa Allah matikan dia? Seekor nyamuk. Seekor nyamuk yang masuk melalui hidungnya dan berputar-putar di dalam otaknya. Di dalam Israiliyat disebutkan Allah biarkan itu nyamuk berputar-putar di dalam otaknya selama 400 tahun juga. Sebagaimana selama 400 tahun dia menjadi raja yang kejam dan bengis, memperkosa, membunuh, membakar orang hidup-hidup karena tidak mau menuhankan. Bahkan disebutkan orang yang paling sayang kepadanya dalam kondisi yang seperti itu adalah orang yang setiap kali bertemu dengannya rela memukul kepalanya dengan tangannya, dengan harapan itu nyamuk bisa keluar dari kepalanya. Bahkan sebagian mereka berkumpul kemudian mengumpulkan tangan-tangan mereka kemudian memukulkannya ke kepalanya atas permintaan Namrud, dengan harapan itu nyamuk bisa keluar dari kepalanya. Demikian disebutkan dalam Israiliyat. Riwayat disebutkan oleh Imam Tabrani namun sanadnya tidak sahih sehingga sebagian ulama mengatakan lebih tepat itu dikatakan Israiliyat, bukan hadis yang marfu'. Tidak pernah bala tentaranya berpikir saat itu dia akan mati dengan seekornya nyamuk. Fir'aun dan bala tentaranya, pernahkah mereka berpikir akan mati dalam kondisi yang begitu tragis? Mereka mengira kalau Musa, Harun alaihissalatu wassalam dengan Bani Israel begitu lemah bisa menyeberangi laut yang sedang terbelah airnya, apalagi kita. Mereka lupa bahwa Musa alaihissalam dan kaum muslimin yang menyeberangi laut tersebut atas perintah Allah. Begitu Musa dan Bani Israel sampai ke tepi pantai, laut yang sedang terbelah pun ditutup kembali oleh Allah Jalla wa'ala. Raja Persia yang pernah merobek-robek surat dakwah Nabi, kemudian Nabi marah dan mendoakannya mazzakallahu mulkah,
Sebagaimana dia telah merobek-robek surat dakwahku, maka semoga Allah merobek-robek kerajaan. Maka dia pun mati di tangan anak kandungnya, dipenggal lehernya oleh anak kandungnya sendiri yang bukan muslim. Mungkin anaknya udah gak sabar pengen jadi raja ya kan? Ya nunggu mati, bisa jadi aku duluan yang mati daripada ayah. Kapan gua jadi raja nih? Nah, kematian. Kayak Allah katakan manraq. Wahai sekalian manusia, kalau nyawamu yang sedang dicabut oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongan, manraq, ditantang oleh Allah. Siapa yang mampu mencegahnya? Makanya Allah katakan setelah itu, wa dhanna annahu al-firaq. Maka di saat itu semua mereka baru sadar, rupanya dia bisa berpisah dengan dunia ini. Rupanya anak istri tercintanya akan meninggalkan dia atau dia meninggalkan mereka. Rupanya jutaan pasukan elit yang selama ini menjaganya tidak mampu mencegah malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Rupanya baju anti peluru, rumah anti petir, mobil anti bom yang dia pakai selama ini tidak mampu mencegah malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Wa dhanna annahu al-firaq. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, datang dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan dari selain beliau radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa suatu ketika Jibril alaihi salam turun secara khusus menemui Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang lebih siap untuk mati di jalan Allah daripada beliau di dunia ini, ya kan? Tidak ada yang lebih cinta terhadap Allah dan akhirat daripada beliau. Manusia yang paling bersih hatinya dari kecintaan terhadap dunia. Tapi tahukah apa yang Jibril katakan kepada beliau, jamaah yang dimuliakan Allah? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Fa wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu di dunia ini karena engkau pasti akan mati. Cintailah siapa atau apa saja yang kau sukai karena engkau pasti akan berpisah darinya. Siapa yang menjamin bahwa sebelum terbenam matahari ini, hari ini kita masih hidup jemaah? Bisa jadi matahari hari ini belum terbenam, Allah telah mengambil istri kita, Allah telah mengambil anak-anak kita, atau Allah memisahkan kita dari mereka. Makanya sangat penting jemaah kita membahas tentang kematian di depan anak-anak kita, agar ketika kematian itu datang mereka sudah siap. Tiba-tiba dia ditelepon oleh ibunya, disuruh pulang dari sekolahnya, kemudian begitu tiba di rumah melihat orang udah ramai, udah banyak orang di depan rumahnya, sehingga begitu diberitahukan ayah telah meninggal dunia, dia tegar. Karena sebelum itu terjadi sudah sekian lama orang tuanya mengingatkan dia tentang kematian. Semua kita akan mati dan tidak ada yang mengetahui di mana dan kapan dia akan mati. Bahkan Nabi sedang mesra dengan Aisyah, sedang duduk mesra dengan Aisyah, beliau berkata kepada Aisyah, "Ara'aiti law annaki mitti qabli fa ghasaltuki wa sallaitu 'alaiki wa dafantuki," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, bagaimana kalau kamu lebih duluan mati daripada aku? Maka aku yang akan memandikanmu, dan aku yang akan mengkafankanmu, dan aku yang akan menguburkan mayatmu. Sedang duduk santai dan mesra. Nanti jangan sampai nanti ketika salah satu di antara kita meninggal dunia, anggota keluarga kita tidak atau belum siap menerima, sehingga sebagian anak-anak frustasi, stres, berlarut-larut di dalam kesedihan, tidak mau sekolah lagi, nggak semangat kerja lagi dan sebagainya, hanya karena ditinggal mati oleh ayah, ditinggal mati oleh sang ibu dan seterusnya. Dalam Sahih Muslim juga disebutkan Nabi SAW suatu ketika memanggil Fatimah dan berbisik-bisik dengan Fatimah yang membuat Aisyah cemburu. Kemudian Aisyah bertanya kepada Fatimah tentang apa yang dibisikkan oleh Nabi SAW saat itu.
Nabi memberikan bisikan di salah satu dari telinga Fatimah. Maka setelah itu Fatimah pun menangis. Kemudian setelah itu Nabi SAW memberikan bisikan yang lainnya di sebelah telinga beliau yang lainnya. Kemudian Fatimah pun tertawa bahagia atau tersenyum bahagia. Setelah Nabi wafat, Aisyah baru bertanya, emangnya apa yang Nabi bisikkan saat itu yang membuat engkau menangis, kemudian setelah itu engkau tersenyum bahagia? Fatimah radhiyallahu anha yang merupakan anak tirinya Aisyah dan buah hati Nabi SAW pun bercerita, bisikan pertama yang membuat aku menangis adalah beliau menyampaikan kepadaku bahwa beliau lebih duluan meninggal daripada diriku. Sesaat lagi beliau akan meninggal dunia. Nabi menyampaikan kepada Fatimah. Kenapa Nabi tahu? Karena ada kabar dari Allah. Semenjak turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Kata Abdullah bin Abbas, idza jaa nasrullahi wal fath, fathu Makkah. Dan engkau melihat manusia mulai berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, ketahuilah ini tanda ajalmu sudah dekat. Maka perbanyaklah tasbih, tahmid dan istighfar. Maka yang Aisyah mengatakan setelah ayat ini turun, Nabi sering kali membacakan subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruk Allahumma gfirli dalam setiap ruku dan sujudnya. Maka doa ini boleh dibacakan dalam sujud dan boleh dibacakan dalam ruku. Nabi menyampaikan kepada Fatimah, wahai anak, aku akan lebih duluan meninggal daripadamu. Tidak lama lagi aku akan meninggal dunia. Dipersiapkan anak, ya, karena saking cintanya Fatimah kepada ayahandanya. Bahkan semua kaum muslimin saat itu lebih mencintai beliau daripada dunia beserta isinya sekali. Beliau pun menangis seketika itu. Kemudian Nabi memberikan bisikan berikutnya kepada telinganya bahwa Fatimah akan menjadi tokoh seluruh wanita di dalam surga. Kemudian Fatimah pun tersenyum bahagia. Kita harus sampaikan ya. Terkadang sebagian kita karena menganggap dirinya kaya, punya kekayaan yang gak akan habis 7 keturunan, lupa membahas tentang ini. Seakan-akan anak-anaknya itu tidak perlu disampaikan tentang kematian dan persiapan sebelum kematian. Kita harus persiapkan mental anak-anak kita. Jangan sampai mereka jatuh stres, jatuh frustasi karena mendapatkan berita tiba-tiba ayahmu telah meninggal dunia karena kecelakaan di tol tadi. Jangan sampai anak kita menjadi stres ketika bapak atau ibu guru di sekolahnya memanggil dia dan menyampaikan, ibumu meninggal dunia jatuh pesawat. Ayahmu meninggal dunia karena kecelakaan yang lagi viral di televisi yang beliau alami di tol. Kita harus persiapkan anak kita untuk siap menerima itu. Karena tidak ada yang tahu ya. Bahkan bisa jadi kita meninggal dunia dan kita sedang berpelukan dengan mereka di atas tempat tidur kita di malam hari. Anak punya kawan dulu ketika kita safari dakwah 2008-2009 seringkali menemani safari dakwah anak di Aceh. Dan termasuk teman yang paling jarang sakit dan tidak ada ditelepon diajak untuk menemani safari dakwah kecuali pasti mau. Meninggal dunia ketika masuk ke dalam WC, jatuh, kemudian terjadi pembekuan darah di kepalanya dan tidak lama kemudian beliau pun meninggal dunia. Untuk mati jamaah tidak harus kita naik pesawat dulu. Untuk mati nggak harus kena COVID dulu. Untuk mati nggak mesti tabrakan dulu di tol jamaah. Bahkan bisa jadi seorang mati dan dia sedang tidur di atas perut seorang pelacur. Dan ini pernah terjadi. Diceritakan kepada kami oleh Syekhuna Abdullah Al-Mari. Ketika ada masih diam di Bidodor saat itu, dan beliau tidak menyebutkan namanya karena disebutkan hanya untuk mengambil kita ambil pembelajaran. Ada seorang syekh mati dan dia sedang di atas perut seorang pelacur. Matiannya, tidak ada yang bisa memprediksinya.
Betapa banyak orang mati dan sedang overdosis di dalam diskotik, mati di dalam spa, sedang bermaksiat dengan wanita lawan jenis yang bukan mahal, mati sedang karaokean, mati dan dia sedang menjalankan kontra intelijen untuk menghilangkan sekian nyawa demi kepentingan organisasinya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya dengan berobat, menyediakan rumah yang layak, mobil yang lebih safety dan sebagainya, dia akan mendapati kalian. Banyak orang puluhan tahun berkendaraan dengan sepeda motor atau dengan sepeda biasa, belum pernah mengalami tabrakan yang mematikan. Tapi ada orang tabrakan langsung meninggal dunia, padahal mobil yang dia pakai disebutkan mobil yang paling safety untuk di tahun itu. Orang lain tabrakan, naik sepeda ditabrak oleh mobil, bahkan oleh truk, belum meninggal, dia baru disenggol dengan mobilnya yang katanya itu mobil tersafety di tahun itu, langsung meninggal dunia. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqi. Lihat ya, apabila Nabi Muhammad SAW masih diutarakan kepadanya nasihat yang seperti itu oleh Jibril alaihissalam, dan beliau adalah beliau. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu di dunia ini karena engkau akan mati. Cintailah siapa dan apa saja yang engkau sukai karena engkau pasti akan meninggalkannya. Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sesukamu di dunia ini karena engkau akan dibalas dengan apa yang engkau perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ada ucapan yang seyogyanya kita catat dengan tinta dari emas dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu berikut ini. Beliau seorang ulama tabi'in, murid seniornya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau meninggal dunia karena dipenggal lehernya oleh Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim di masa itu. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd. Beliau mengatakan, "Law faraqa dzikrul maut qalbi khasyitu an yafsuda alayya qalbi." Seandainya hatiku tidak mengingat kematian sesaat saja, maka aku khawatir hatiku akan rusak di saat itu. Mereka menganggap bahwa lupa mengingat kematian sebagai sumber kerusakan hati. Nah, apa yang membuat manusia hari ini rusak? Gaya hidupnya, pola pikirnya, karena nggak ingat mati. Lihat sebagai mereka, karena nggak ingat mati, orang tuanya pun dia bunuh, anaknya dibunuh, bahkan ada yang membanting bayinya, bahkan ada yang membuang bayinya yang masih berumur 1-2 hari ke dalam tong sampah. Dia udah susah-susah mengandungnya selama 9 bulan, dia sudah susah-susah mengeluarkannya sambil berlumuran darah. Setelah lahir dimasukkan ke dalam kresek, kemudian dibuang ke dalam tong sampah. Adakah orang yang lebih keras hatinya daripada orang ini seperti ini, jemaah? Saya ingat mati. Nah, karena nggak ingat mati, gonta-ganti perempuan, berzina dengan satu perempuan dan perempuan yang lainnya, karena nggak ingat mati. Diskotik menjadi tempat yang paling sering untuk dia ziarahi. Karena nggak ingat mati, sebagian anak berani durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena nggak ingat mati, sebagian suami berani melakukan KDRT terhadap istri. Karena nggak ingat mati, banyak orang meninggalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya dan melanggar larangannya. Ini Sa'id bin Jubair, jemaah. Hidupnya di mana? Di Madinah. Di masa terbaik, ya, generasi terbaik umat Islam setelah para sahabat Nabi. Hidupnya di Madinah. Kegiatan sehari-hari sholat 5 waktu di dalam Masjid Nabawi.
Ya, guru ngaji beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Madinah, padang pasir terhimpit dengan 2 gunung batu. Tidak ada bioskop di masa itu. Belum ada tempat prostitusi, tempat perjudian, tidak ada spa, tidak ada diskotik, tidak ada mall, tidak ada bioskop. Tetapi beliau sudah mengeluarkan statement yang seperti ini. Seandainya hatiku ini lupa mengingat kematian sesaat sekali, maka aku khawatir hatiku akan langsung hancur, rusak, akan cinta dunia daripada akhirat, akan malas beribadah, akan menjadi penakut dan pengecut di dalam membela agama Allah. Dan mereka hidup di masa itu. Bayangkan kalau mereka hidupnya di Bekasi lagi, hidupnya di Jakarta lagi, mau ke masjid aja melewati sekian diskotik. Niatnya pergi kajian karena iman sedang bermasalah, oleng dia, nggak jadi ke masjid, malah masuknya ke tetangga masjid yang punya remang-remang. Ya, untuk bisa menembus ke masjid harus melewati sekian diskotik. Bahkan di beberapa tempat ada diberitahukan untuk pergi sholat subuh ke musola melewati gang-gang yang di situ banyak wanita-wanita nakal yang memanggil siapa saja melewati gang itu untuk berzina dengan mereka. Nah, ini fakta atau bukan ya, Bang? Fakta. Untuk sholat subuh melewati gang-gang, bahkan di salah satu di tempat sebagian daerah di Indonesia dikenal dengan sebutan gang, dengan sebutan tertentu yang nggak perlu kita sebutkan di majelis ilmu agama yang seperti ini, yang nggak tahu jadi tahu nanti bahaya mana. Ya kan, Ustaz kok tahu ya? Ustaz banyak yang bertanya. Iya. Nah, untuk sholat subuh harus melewati tempat prostitusi, jemaah. Bayangkan kalau imannya sedang bermasalah, nggak jadi sholat subuhnya, jemaah. Nggak jadi sholat subuhnya. Kalau yang memanggilnya dari Somalia masih kuat, sholat subuh, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi kalau yang memanggilnya Ratu Mesir, yang penting bukan syirik dan bid'ah. Zina masih di bawah syirik. Datang syubhat dari syaitan. Lah mereka hidupnya di Madinah. Ulama tabi'in sholat 5 waktunya di dalam Masjid Nabawi. Orang yang mereka temui sehari-hari Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, atau para sahabat lain, atau ulama tabi'in yang lain. Tetapi mereka mengatakan, seandainya hatiku lupa mengingat kematian saatan, sesaat saja, maka aku khawatir hatiku akan rusak. Jamaah yang dimuliakan Allah, berikut ini ada ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu yang seyogianya juga kita catat dengan tinta dari emas yang kita miliki. Tapi bagaimana akan mencatatnya dengan tinta dari emas kalau buku dan pulpen aja nggak bawa? Ya kan? Mudah-mudahan tersinggung. Mungkin nggak bawa buku dan udah ada HP, tulis di HP ya. Nah, nggak nulis juga, ngerekam mungkin, terus nonton aja. HP-nya hidup, rekamannya. Nah, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, idza ra'a jinazatan, tatkala beliau melihat sebuah jenazah, beliau mengatakan ughdu fa inna raihun, berangkatlah kalian karena kami juga akan menyusul. Wa ruhu fa inna ghadun, kami juga akan pergi. Mau'izatan balighah, sungguh kematian itu adalah mau'izah yang paling menyentuh. Wa ghaflatan sariyah, namun meskipun sering mendapatkan mau'izah yang begitu menyentuh, tetapi betapa cepat hati ini lalai. Yang berkata demikian siapa? Abu Darda. Kata beliau, kematian itu adalah mau'izah yang paling menyentuh, tetapi betapa seringnya, betapa cepatnya kita lalai. Abu Darda, sahabat Nabi yang dikenal ahli ibadah, yang membuat Salman pernah tersinggung ketika bertamu ke rumahnya, tapi beliau tetap bertahan puasa, sehingga ditegur oleh Salman Al-Farisi, dipaksa untuk berbuka, barulah beliau berbuka menemani Salman Al-Farisi menyantap hidangan yang beliau berikan. Tapi beliau mengatakan demikian, betapa seringnya kita menyaksikan kematian yang merupakan sebaik-baik peringatan.
Tetapi betapa cepatnya kita lalai. Padahal beliau Abu Darda salat 5 waktunya dalam Masjid Nabawi, imamnya Nabi SAW. Ya. Pemateri kajian beliau Rasulullah SAW. Istrinya seorang sahabat. Sudah berkata demikian. Masa antum kita yang tinggal di Jabodetabek nggak merasa sering lalai daripada taat? Tinggal di Jabodetabek lagi. Di akhir zaman, dalam kondisi dunia seperti ini, tidak merasa diri ini lebih banyak lalainya daripada ibadahnya, itu namanya istidraj, itu namanya ghurur, tertipu, itu namanya ujub, selalu memandang diri ini sempurna. Abu Darda loh ya, Abu Darda ahli ibadah, salah satu dari ahli ibadah di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai istrinya itu mengeluh, ya, jarangnya disetubuhi oleh Abu Darda di malam hari karena asik sholat malam. Istrinya jarang berdandan karena melihat Abu Darda tidak fokus lagi dengan syahwat dulu. Sehingga Nabi SAW, sehingga Salman Al-Farisi menasihati beliau, keluarga kamu juga punya hak. Kemudian ucapan Salman Al-Farisi ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Tetapi beliau berkata demikian loh jamaah. Ini bukan sekedar Ustadz S1, S2, S3 Madinah, Mekah, Yaman. Bukan sekedar doktor hadis. Tiket masuk surga sudah di tangan mereka. Batang hidungnya sudah ditunjuk oleh Nabi sebagai penduduk surga. Orang-orang yang di malam hari selalu sholat malam, di siang hari selalu berpuasa. Orang-orang yang paling berani dan paling semangat berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Tetapi mengatakan kematian itu adalah pengingat yang paling menyentuh. Namun betapa cepatnya hati ini lalai. Maka beliau mengatakan setelah itu, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat, pemberi peringatan. Kemudian beliau mengatakan, yadhabul awwal fal awwal. Satu demi satu dari kita akan meninggal dunia, akan pergi. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Saya bacakan sebuah syair dari seorang ulama salaf yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Isa. Beliau melantunkan sebuah syair, sebuah pantun yang cukup indah untuk kita renungi terkait kematian. Antum tulis ya. Bunyi syairnya adalah al-mautu fi kulli hinin yanshurul kafana. Saya ulangi, tulis ya. Al-mautu fi kulli hinin yanshurul kafana wa nahnu fi ghaflatin amma yuradu bina. Kematian itu setiap saat telah menebarkan kain kafan. Artinya setiap saat kain kafan telah sedang dipersiapkan untuk kita, tetapi kita justru lalai dari kematian yang akan mendatangi kita. La taqma'inna ila dunya wa zukhrafiha. Janganlah engkau tertipu dengan dunia dan perhiasannya. Beliau tidak mengatakan jangan memiliki dunia ya. Janganlah engkau condong, tertipu, terlena dengan dunia dan perhiasannya. Wa in tawashshahta min athwabiha alhasanat. Walaupun keindahannya sangat memukau dirimu dan atau membuat dirimu terpukau. Ainal ahibbatu wal jiran ma fa'alu. Ainal ladzina kanu lana sakana. Di manakah orang-orang tercinta kita, para tetangga kita? Ma fa'alu, atas apa yang telah mereka lakukan? Sebagian mereka telah meninggal dunia, baik yang saleh maupun yang fasik. Betapa banyak orang yang kita cintai telah meninggal dunia. Demikian juga betapa banyak tetangga kita telah mendahului kita dengan kematian. Dan di manakah orang-orang yang dahulunya mereka tinggal bersama kita? Saqahumud dahru ka'san ghairu safiyah fasayyarathum li akhbaqi thara rahana.
mereka saat ini sudah berada di bawah tanah. Zaman yang dahulunya mereka bersama kita telah pergi dan memisahkan antara kita dengan mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah, berikut ini juga ada ucapan yang sangat indah terkait kematian dari Salamah bin Dinar Abu Hazim rahimahullah. Ini ucapan yang seyogyanya menjadi prinsip buat kita di dalam kehidupan dunia kita. Dan kalau bisa mah ini ucapan ditulis dan bisa terlihat setiap saat di layar HP antum. Bahkan kalau bisa ini jadikan password WiFi, biar gak macam-macam ketika buka WiFi. Yang mudah-mudah ya, jadikan ini password WiFi antum. Nah, password laptop antum. Nah, kalau bisa juga tertulis dan terpampang di dalam mobil antum. Mana bacakan. Kata beliau, kullu amalin takrahul mauta min ajlih fatrukhu thumma la yadhurruka mata mutta atau mitta. Setiap perbuatan, kegiatan, aktivitas yang kamu tidak mau mati karenanya, maka tinggalkan segera. Kalau ini prinsipmu, maka sungguh tidak berbahaya bagimu di manakah atau kapankah engkau mati. Ini ucapan cukup dalam ya. Antum ingin melakukan suatu perbuatan nih, coba tanyakan kepada diri antum, mau nggak antum mati dan antum sedang melakukan itu? Seandainya syaitan mengajak kita untuk berzina, katakan kepada diri kita, maukah kamu mati dan kamu sedang berzina? Tidak mau, segera tinggalkan. Syaitan mengajak antum judi online, katakan kepada diri antum, maukah antum mati dan antum sedang main judi online? Bahkan dalam perkara makruh sekalipun, bahkan dalam perkara mubah sekalipun. Kalau bisa kepada sesuatu yang terpuji, kenapa mencari sesuatu yang tidak terpuji walaupun tidak terjadi? Setiap kegiatan perbuatan yang kamu tidak mau mati karenanya, tinggalkan segera. Nah, mati sebagai preman mau nggak? Nggak mau, tobat jangan jadi preman lagi. Ya. Mati sebagai security diskotik mau? Mati sedang jaga diskotik, mati sedang menjaga tempat prostitusi, mati sebagai karyawan riba yang dosanya seperti menzinai ibu kandung sendiri, mau? Tidak mau, tobat dan tinggalkan segera. Mati sebagai koruptor, mau? Tidak mau, tobat, jangan korupsi lagi. Mati sebagai suami yang melakukan KDRT, kezaliman kepada istrinya, mau? Tidak mau, taubat segera, cintai istrimu dan berikan akhlak karimah kepadanya. Lebih dari itu, mati sebagai pelaku bid'ah, mau? Tidak mau, tinggalkan segera itu bid'ah, pindah ke sunnah Nabi SAW. Dan lebih buruk dari itu, mati sedang berbuat syirik. Nabi katakan, man laqiyallah wa huwa yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Barang siapa yang mati dan dia membawa dosa syirik, maka dia pasti masuk neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tidak mau, segera tinggalkan syirik itu dan tauhidkan Allah Jalla wa ala. Mati sedang di dalam diskotik, mau? Kalau tinggalkan, jangan pergi. Mau berangkat ke diskotik, ya? Naik mobil, alhamdulillah ada tulisan ini di kaca mobil, kalau setiap perbuatan yang kamu tidak mau mati karenanya, tinggalkan. Langsung belok mobilnya ke kajian aja lah, Masjid Al-Azhar Sumarekon daripada ke spa, daripada ke karaoke ya. Buka wifi, niatnya ingin menonton film-film yang tidak senonoh, tapi passwordnya, setiap perbuatan yang kamu tidak mau mati karenanya, tinggalkan. Akhirnya dia tinggalkan password itu, dia gantikan dengan password lain biar nggak terlalu tegang hidupnya, katanya. Astagfirullah. Kenapa beliau berkata demikian jamaah? Karena Nabi bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan
di atas apa dia dimatikan. Kalau dia mati dan dia sedang di dalam diskotik, walaupun mungkin media tidak tahu, mayatnya langsung dikeluarkan lewat pintu belakang, ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan oleh ustadz, oleh pak kiai, oleh santri. Tetapi tetap di hari kiamat nanti dia dibangkitkan, dan semua manusia yang pernah hidup di dunia jadi tahu rupanya mati dia sedang overdosis di dalam diskotik. Rupanya dia mati sebagai LGBT, dia mati sebagai koruptor, dia mati sebagai pembunuh, dia mati sebagai suami yang zalim kepada istrinya, dia mati sebagai anak yang durhaka. Walaupun orang lain tidak tahu, tetapi di padang mahsyar Nabi Adam dan seluruh manusia yang pernah hidup di dunia menjadi tahu siapa dia dan dalam kondisi apa dia mati saat itu. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu dengan penutupnya. Bayangkan jemaah, apabila seseorang mati dan dia sedang berzina dan itu zina perdana baginya, kan sungguh merugikan, ya kan? Orang lain udah puluhan kali berzina, nggak sempat mati sedang berzina, sempat taubat dan mati sedang sholat, mati sedang kajian. Dia puluhan tahun berusaha untuk menjauhi zina. Suatu ketika dia ingin berzina, dia pun melakukannya dan itu zina perdana baginya, mati pula lagi. Innamal a'malu bil khawatim. Puluhan tahun dia di atas tauhid, tidak berbuat syirik. Suatu ketika dia melakukan dosa syirik demi karirnya, demi jabatan, karena nggak enakan sama pimpinannya dan sebagainya. Dan itu syirik perdana baginya. Di saat itu juga malaikat maut datang mencabut nyawanya. Innamal a'malu bil khawatim. Orang lain udah ratusan kali keluar masuk diskotik, nggak mati sedang di diskotik, sempat taubat. Dia masuk ke diskotik dan itu masuk perdana baginya, mati pula. Apa ya? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Lebih buruk lagi dari itu, mati sedang berbuat syirik. Setelah itu mati dan dia sedang berbuat bid'ah. Di bawah itu barulah mati dan dia sedang bermaksiat. Dan setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan apa dia dimati. Ucapan cukup dalam dari Salamah bin Dinar. Setiap perbuatan, kegiatan yang hendak engkau lakukan, pikirkan dulu. Kira-kira kamu mau nggak mati dan kamu sedang melakukannya? Kalau mau, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Kalau kamu tidak mau dimatikan karena perbuatan itu, tinggalkan segera. Jadi kan ini prinsipmu, kata beliau. Kalau ini prinsipmu di dunia ini, tidak akan membahayakanmu kapanpun dan dimanapun kamu dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena waktu yang hampir habis, berikut ini saya bacakan beberapa faedah lagi. Setelah itu kita tutup dengan membaca pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk kalau ada pertanyaan. Faedah banyak mengingat kematian. Apa sih faedah kita mengingat kematian? Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Man aktsara dzikral maut qalla farahuhu wa qalla hasaduhu." Orang yang banyak mengingat kematian akan sedikit euforianya. Sedikit euforianya. Apalagi tafakhur, berbangga-bangga dengan dunia. Nah, tapi lihat orang yang nggak ingat mati hanya karena baru 1 tahun belum mampu, tidak sempat atau tidak mampu keliling negeri Eropa, dia udah sedih jemaah. Kawan-kawan hari ini pada jalan-jalan ke Prancis, gue nggak bisa ikut, nggak punya duit, sedih, nangis. Nggak bisa ke masjid, sampai ke rumah nggak pernah nangis, terlalu lebay bin alay. Orang yang banyak mengingat kematian akan sedikit euforia, karena dia tahu hidup ini bukan tentang mengumpulkan kekayaan semata, tetapi hidup ini adalah tentang mengumpulkan bekal untuk meraih surga Allah dan membebaskan diri dari neraka. Wa qalla hasadu,
dan akan sedikit sifat hasadnya, dengkinya. Dan jemaah dimulakan Allah, bahasa-bahasa yang seperti ini hendaknya kita jadikan cermin untuk kita pribadi. Jadikan ini sebagai cermin pribadi kita. Jangan kita jadikan senter untuk menyenter orang lain. Ketika para ulama membahas tentang hasad, kematian, tentang ikhlal, riya, jadikan itu sebagai cermin pribadi kita. Jangan kita jadikan senter untuk menyenter orang lain dan menjadikannya bahan untuk bermudah-mudahan menjas orang lain hasad. Karena hasad itu amalan hati. Tiada yang mengetahuinya kecuali orang tersebut setelah Allah Jalla wa'ala. Dan ini kita rasakan jamaah. Setiap kali kita hasad, pasti di saat itu kita tidak sedang ingat kematian. Orang yang ingat mati, dia tidak akan hasad. Karena jangankan dia tahu dirinya akan mati, sedang sakit berat saja, mobil mewah, rumah mewah, uang ratusan miliar, itu nggak ada gunanya baginya. Beberapa minggu yang lalu, Ana menonton sebuah kajian dari seorang syekh di Mesir. Beliau cerita tentang betapa nikmatnya kesehatan. Waktu itu sedang membahas hadits qad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qana Allah bima atah. Sungguh telah beruntung orang yang beramalkan Islam, diberikan kecukupan dan diberikan sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Ada seorang saudagar kaya raya dari Mesir. Dan syekh ini menjenguknya dan dia saat itu di atas ranjang sakitnya. Dia lumpuh, tidak bisa bergerak. Lumpuh, tidak bisa bergerak total. Dia berbicara, wahai syekh, saya memiliki dunia yang saya tidak pernah khawatir akan jatuh miskin. Kalau syekh mau buka kasur saya, silakan buka. Diperlihatkan di bawahnya sekian dolar, ya, sekian dolar, uang cukup banyak dari dolar di bawah kasur. Apa yang dia katakan? Seandainya ada yang mau mengambil semua uangku ini, semua hartaku ini, kemudian dia mau menukarkan kesehatannya dengan kesehatanku, maka aku akan rela dia melakukannya. Ini masih hidup, ya, sebelum mati, belum melihat malaikat maut. Ya. Artinya dunia itu tidak ada nilainya bagi orang yang sedang sakit seperti itu, apalagi bagi orang yang sudah melihat malaikat maut mencabut nyawanya. Maka orang yang banyak ingat mati sedikit hasad. Berarti kalau kita sering hasad kepada orang lain, berarti kita kurang banyak, kurang sering mengingat kematian. Orang kalau udah hasad jamaah, sama istrinya sendiri hasad, betul. Anda mendapati beberapa orang ya menangani masalah rumah tangga hasad kepada istrinya karena karir istrinya lebih bagus. Dia jelek-jelekin istrinya di depan kawan-kawan istrinya sedang menjemput dia sakit. Nggak tahu rupanya istrinya ikut dengar di belakang kiri, nggak tahu ada istrinya di situ. Orang kalau udah hasad parah bang, istrinya sendiri dihasati, apalagi orang lain. Obatnya ini, perbanyak ingat kematian. Ucapan berikut ini dakak, ucapannya dakak. Rahim. Kata beliau, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalath. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, an-nasyat fil ibadah. Dia akan selalu semangat beribadah. Orang kalau udah ingat mati, Bang, ya, kamar tidur hotel bintang 5 sekalipun akan dia tinggalkan untuk sholat tahajud. Kasur yang paling empuk, yang paling mahal di dunia sekalipun akan dia tinggalkan untuk sholat tahajud, bermunajat kepada Rabbul Alamin. Kalau orang udah ingat mati, dia akan semangat beribadah. Yang kedua, Allah akan muliakan dia dengan menyegerakan taubat. Orang yang sudah menyegerakan taubat adalah orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Orang yang belum bertobat, dia masih di dalam penghinaan Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, wa qana'atin fi qalbi. Akan ada sifat qanaah di dalam hati, ridho dengan pemberian Allah, walaupun sedikit atau kecil. Allah akan muliakan dia dengan 3 perkara.
Sebaliknya kalau dia tidak banyak mengingat kematian, dia akan dihinakan dengan 3 hal yang sebaliknya. Malas beribadah, menunda-nunda taubat. Apa yang membuat orang menunda taubat ya? Karena nggak ingat mati. Sekarang antum bayangkan ya, orang yang sehari-hari hampir nggak pernah dengar adzan, mungkin nggak ada ketertarikan untuk taubat. Begitu masuk ke rumah, adzan nggak terdengar di dalam rumahnya. Karena begitu sempurna peredam yang dia pakai dalam rumahnya. Begitu keluar rumah langsung masuk mobil mewahnya. Adzan nggak terdengar. Keluar dari mobil langsung masuk kantor yang juga nggak masuk suara adzan di dalamnya. Teman sehari-harinya mau ngopi, teman ngopinya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Nawas. Yang keempat Abu Lu'lu Al-Majusi. Gimana mau ingat mati? Kegiatan malam minggu dan malam Sabtu diskotik. Maksiat paling ringan adalah karaokean. Zina paling dekat Singapura. Teman sehari-hari pelaku zina, pemain judi, koruptor, tidak sholat, dan orang-orang yang party. Dan tidak ada satupun yang berada di sisinya yang mengingatkan dia tentang kematian. Gimana taubat orang ini kalau bukan benar-benar murni hidayah dari Allah Jalla wa Ala? Dan tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan walaupun sudah banyak. Berikutnya ucapan Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man 'arafa al-mauta hanat 'alaihi masaibud dunya wa ghumumuha." Barang siapa yang mengingat kematian, akan ringan baginya seluruh musibah di dunia ini. Diuji dengan kemiskinan, bagi dia ringan melewati kemiskinan, karena dia tahu yang kaya mati, yang miskin mati juga. Kecuali ada hadis yang mengatakan khusus orang yang mati karena miskin tempatnya neraka Saqar. Itu baru ngeri, takut kita jadi orang miskin, ya kan? Khusus orang yang mati dan dia masih jomblo atau single senior, maka dia akan dibangkit untuk bertemu dengan Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, bukan kepada Ar-Rahman dia dibangkit. Tempatnya neraka Saqar. Kita akan sedih. Ya. Tetapi kedudukan di sisi Allah dengan tak. Dia melewati hari-hari kemiskinannya, hari-hari musibahnya itu sembari menunggu malaikat maut datang mencabut nyawanya. Sedang lapar, udah anggap aja sedang nunggu malaikat maut datang mencabut nyawa. Bukan berarti setelah itu nggak perlu berikhtiar. Nah, orang kalau banyak ingat mati, kata beliau, semua musibah di dunia ini menjadi ringan baginya. Walaupun sudah puluhan kali ditolak oleh akhwat lamarannya, dia nggak akan sedih. Ya, ikhwan. Atau akhwat juga demikian, kawan-kawan yang seleting, besti-bestinya udah pada nikah kabeh, kata orang Jawa. Udah pada nikah semua. Besti-bestinya udah pada punya anak. Dia masih jomblo, masih single senior. Orang lain udah nikah, udah memiliki sekian anak, dia udah puluhan tahun juga belum ditakdirkan punya anak. Musibah itu juga akan ringan baginya tatkala dia mengingat akan kematian. Dibuli, dituduh, difitnah, dia tetap tenang, tentram, dan menganggap itu terlalu kecil baginya. Kenapa? Karena dia mengingat akan kematian. Kemudian berikutnya seorang Safiyah, kita cukupkan dengan ini. Safiyah radhiyallahu anha bercerita, "Inna imra'atan ishtakat ila Aisyah." Ada seorang wanita curhat kepada Aisyah. Aisyah siapa ya Safiyah? Madu aslinya beliau. Tapi lihat, ketika menyampaikan ilmu agama, mereka kesampingkan kecemburuan mereka. Pada Safiyah termasuk wanita yang membuat Aisyah cemburu, ya kan? Sampai-sampai terkadang Aisyah menjelek-jelekin Safiyah kepada Nabi Rasulullah. Safiyah itu pendek. Nabi pun menegur Aisyah, mengatakan, "Laqad qulti kalimatan law muzizat bihal bahr la mazijat."
Wahai Aisyah, kamu sudah mengucapkan sebuah kalimat. Seandainya kalimat yang kamu ucapkan tadi dicelupkan ke dalam laut, maka air laut itu akan keruh. Tapi Nabi memakluminya. Kenapa? Itu manusiawi, wanita. Kalau udah cemburu, ya kan, masih mending sekedar ucapan. Kalau sempat sianida yang dia taruh ke dalam kopiah tuh, lebih ngeri ya. Di fikih juga, fikih bagi praktisi poligami. Nabi nggak marah. Dasar kamu, udahlah kita cerai aja. Masih banyak wanita-wanita. Istriku itu yang kedua lebih cantik dari kamu. Enggak. Nabi sabar, nggak marah-marah. Cuma tetap dinasehati. Tapi lihat ketulusan dan keikhlasannya Aisyah. Sebutkan dalam sebuah riwayat, suatu ketika di dalam safar, Sofia meminta jatahnya Aisyah untuk beliau. Sehingga Nabi di malam itu menginap di dalam kemahnya Sofia, dan Aisyah akhirnya tidur sendirian di dalam kemah. Beliau ikhlas menyerahkannya kepada Sofia. Tetapi yang namanya wanita adalah wanita. Beliau pun berkata, aku berangan-angan di malam itu seandainya ada seekor kalajengking masuk ke dalam kemahku, menyengatku, kemudian aku berteriak, lantas Nabi meninggalkan Sofia demiku. Wanita jamaah. Inna kaidakunna azim. Tipu daya wanita itu amat dahsyat. Antum lagi safar, inap di hotel, video call, bang ini anak-anak lagi rindu, padahal dia ingin ngecek ada orang nggak di dalam kamar hotel. Ya, inna kaidakunna azim. Bang ini anak-anak video call, udah kangen sama abang, padahal emang mau ngecek ada madu asli nggak di situ. Bawa nama anak-anak, itu lumrah jam. Baik, itu hanya sekedar bumbu untuk menghilangkan ngantuk ya. Sofia radhiyallahu anha mengatakan pernah ada seorang wanita curhat kepada Aisyah, qasawat qalbiha. Dia curhat karena kerasnya hati mereka. Lihat. Ya, mereka para salaf. Mereka sadar kalau hati mereka sedang keras. Kalau kita nggak sadar hati ini sedang keras, sehingga nggak pernah minta nasihat untuk dilembutkan hati ini. Kenapa? Karena nggak sadar hati ini sudah mengeras. Nah, maka Aisyah berkata kepadanya, kalau hatimu ingin lembut, aktsiri min dzikril maut yariq qalbuk. Perbanyaklah olehmu mengingat kematian, niscaya hatimu akan berubah menjadi lembut. Kemudian wanita ini suatu ketika setelah itu datang kembali kepada Aisyah karena telah merasakan hatinya telah lembut. Tashkur Aisyah, dia berterima kasih kepada Aisyah yang telah memberikannya nasihat tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih banyak ucapan-ucapan para salaf lainnya terkait kematian, juga terkait faedah-faedah banyak mengingat kematian, namun waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak pada kesempatan kali ini memberikan manfaat kepada kita, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang yang mati dan sedang berbuat maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karenanya jamaah dimuliakan Allah, jangan pernah lupa untuk selalu membasahi lisan dan mulut kita dengan doa yang paling sering membasahi mulut Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kata Ummu Salamah Aisyah radhiyallahu anha, inilah doa yang paling sering aku dengar dari mulut Nabi. Ini doa yang paling sering Nabi panjatkan, padahal beliau seorang Nabi, seorang Rasul, kunci surga udah punya, tiket masuk surga udah punya. Bahkan tidak ada yang masuk surga sebelum beliau membuka pintunya. Inilah doa yang paling sering beliau panjatkan. Maka hendaknya ini doa jamaah yang dimuliakan Allah menjadi doa yang paling membasahi lisan dan mulut kita. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Ana diceritakan oleh seorang sahabat dekat, ada seorang akhwat santriwati sudah hafizah 30 juz Al-Quran, pakai cadar, belakangan futur dan menikah dengan seorang pendeta. Hafizah 30 juz. Ada yang bilang ngambek karena ada beberapa, dia berharap ada ustadz yang menikahi, tetapi tidak ada yang kunjung menikahi. Udahlah, mau ustadz sebelah aja. Di salah satu pulau terpencil di Sumatera, udah hafizah 30 juz, santriwati kita.
di atas aqidatus sahihah. Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Anak punya teman dari Singapura, dulu beliau ke Yaman bawa istri dan anak-anak. 5 tahun yang lalu anak mendengar istri dan anak-anaknya sudah murtad dari itu. Wallahu alam dengan kondisi beliau. Ya. Dan banyak cerita-cerita lainnya yang menunjukkan kepada kita jamaah pentingnya doa. Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini ada pertanyaan, bolehkah menantu perempuan buka aurat di depan mertua bapak sambung dari suami? Bapak sambung dari suami berarti ayah tiri, mertua tiri. Nah, ya mertua tiri. Tidak, ya, karena tidak Allah kecuali ibu ayah tiri kita. Kalau mertua tiri tidak termasuk mahram, karena tidak Allah kecualikan di dalam surat An-Nur ketika Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wala, ya, dan seterusnya, ya, mertua tiri tidak dikecualikan kecuali ayah tiri, suami ibu kita. Jelas? Pertanyaan yang kedua, bolehkah istri dari suami yang tidak ada nasab bapak membuka aurat di depan mertuanya? Bagaimana? Bolehkah istri dari suami yang tidak ada nasab bapak membuka aurat di depan mertuanya? Pusing nggak tuh? Aduh, ya Allah, dosa apa yang Anda lakukan sehingga dapat pertanyaan seperti ini, ya? Antum boleh bantuan antum memahaminya? Coba antum. Bukan yang kedua. Bolehkah istri dari suami yang tidak ada nasab bapak membuka aurat di depan mertuanya? Maksudnya dari suami yang tidak ada nasab bapak di depan mertuanya. Suami nggak punya nasab, mohon maaf, lahir di luar nikah, begitu? Maksudnya, mohon maaf, istrinya nggak punya nasab, nggak punya bapak. Saya baca ulang ya, biar kita nggak salah jawab. Karena para ulama mengatakan, fahmu soal nisful jawab, memahami pertanyaan setengah dari jawaban. Saya baca ulang. Antum mohon perhatian ya. Bolehkah istri dari suami yang tidak ada nasab bapak? Berarti maksudnya suaminya itu punya ibu nggak punya bapak, betul ya? Mungkin mohon maaf anak zina, ya, suaminya anak zina. Walaupun sebenarnya ada dua pendapat di kalangan ulama, apakah anak zina itu dinasabkan kepada ayah biologisnya ataukah tidak. Dua pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengeluarkan tetapkan kepada ayah biologisnya kalau tidak diragukan itu sebagai ayahnya, karena alasan-alasan cukup banyak dan sangat ilmiah dan bukan sekarang pemaparannya. Dan ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim, oleh Syekh Utsaimin dan beberapa ulama salaf sebelumnya. Bolehkah istri dari suami yang tidak ada nasab bapak membuka aurat di depan mertuanya? Nah, mertua dia berarti yang mana? Kan dia nggak punya bapak ya. Berarti ayah biologisnya, ya kan? Bolehkah seorang wanita membuka auratnya di depan ayah biologis suaminya? Apakah demikian bahasanya? Ngapain muter-muter gini? Ya kan? Betul nggak pemahaman anak? Berarti yang ditanyakan, bolehkah seorang istri membuka auratnya di depan ayah biologis suaminya? Betul? Sepakat? Ini yang bermaksud? Yang bertanya suruh berdiri. Seandainya ini yang beliau maksud,
Maka kembali kepada pendapat mana yang beliau ambil. Kalau beliau mengambil pendapat para ulama yang mengatakan anak zina tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, berarti tidak boleh. Tapi kalau dia mengambil pendapat, dan anda condong pada pendapat yang kedua itu adalah ayah secara syar'i dan secara takdir, maka boleh. Karena hadis yang berbunyi al-waladu lil firash wa lil ahiril hajar, anak itu untuk dua pasangan suami istri yang nikah syar'i dan lahir dari mereka, sementara yang ahir yang telah berzina baginya batu dirajam. Ini hadis ada sababul wurudnya. Saat itu ada dua pasangan suami istri di masa Nabi dan mereka punya anak. Kemudian datanglah seorang laki-laki mengatakan, ini sebenarnya bukan anak kamu, ini ponakan saya, anak abang saya yang dahulu pernah berzina dengannya sebelum hijrah di masa jahiliyah, dan memang mirip dia. Tetapi karena ini anak berada di antara dua pasangan suami istri dan lahirnya tidak kurang dari 6 bulan, Nabi tetapkan kepada mereka itu hukum asal. Adapun jika tidak ada pihak lain yang mengaku itu sebagai anaknya dan dipastikan itu anak memang dari airnya, secara takdir itu air dia. Dan secara syar'i tidak ada hadis yang sahih dan sharih yang mengatakan dia tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Adapun hadis yang berbunyi anak zina dinasabkan kepada ibunya bukan kepada adiknya, itu hadis maudhu', bukan hadis yang sahih. Para ulama juga berdalil ini lebih hikmah untuknya, karena kalau tidak berarti dia akan menanggung efek zina, dosa yang dilakukan selainnya, yang dilakukan oleh orang lain, itu kedua orang tuanya, dan ini akan menghancurkan kehidupan dunianya, kehidupan sosialnya. Dia akan hidup tanpa ayah, punya ibu, berantakan hidupnya. Dan ini lebih sesuai dengan kaidah-kaidah umum Islam. Ini pendapat yang kedua dari ulama. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami melaksanakan penyembelihan kurban Idul Adha besok bersamaan hari Jumat. Masih besok. Kalau kami panitia yang berjumlah kira-kira 50 orang tidak melaksanakan sholat Jumat semua, bagaimana? Atau kalau kami panitia mengadakan sholat Jumat di musola, boleh enggak? Lah, seandainya mereka sholat, panitia kurban sholat, apakah hewan kurban yang sudah mati disembelih akan lari meninggalkan mereka? Ya, paling tidak 1-2 orang boleh untuk menjaga harta kaum muslimin. Karena di antara udzur syar'i meninggalkan sholat berjamaah baik itu Jumat atau sholat 5 waktu adalah sebagai security keamanan yang diamanahkan untuk menjaga harta dan darah kaum muslimin. Maka setelah sholat Jumat dilakukan, mereka yang tidak ikut sholat Jumat tadi melakukan sholat zuhur. Adapun di musola dan jumlahnya 50 orang boleh. Tidak ada dalil sahih dan sharih yang menentukan bahwa nominal jamaah sholat Jumat itu minimalnya 40 orang. Ini pendapat sebagai fuqaha, tetapi tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Maka kembali kepada kaidah sholat berjamaah 5 waktu, di mana 2 orang paling sedikit sudah dianggap berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Idin bertanya, mana lebih afdal untuk kurban, patungan sapi atau kambing? Sebagian ulama mengatakan kambing, ya, karena itulah yang dipilih oleh Allah untuk menggantikan Ismail ketika ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Dan itulah cikal bakal hewan kurban. Yang kedua, Nabi selalu menyembelih kambing. Amlahin, ya, 2 ekor domba yang gemuk, ya, yang berwarna putih, sedikit ada warna hitamnya. Tetapi sebagian ulama lain berpendapat mana yang lebih bermanfaat, karena fikih kurban itu bukan sekedar tentang hewannya, tetapi juga tentang sosial di situ. Kalau 1/7 dari sapi dagingnya lebih banyak, lebih manfaat untuk kaum muslimin, maka menjadi lebih afdal daripada 1 ekor kambing.
Pengalaman itu mana lebih banyak manfaatnya? Dagingnya 1/7 dari sapi dengan 1 ekor kambing. Tergantung kambingnya juga kan. Allah. Terkadang kita meratapi kesedihan karena beban penderitaan yang seolah tidak berujung. Bagaimana cara untuk bisa segera move on dari derita ini? Yang pertama, ingat firman Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun." Katakanlah, tiada musibah yang menimpa kami kecuali telah ditulis oleh Allah sebagai nasib kami, sebagai takdir kami semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Huwa maulana, dan yang menetapkannya adalah maulana, bukan musuh kita. Maulana yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Yang kedua, musibah itu dapat menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajat seorang hamba tatkala dia menerimanya dengan sabar. Yang ketiga, seseorang di dunia ini apabila semakin banyak musibahnya, maka semakin tinggi dan semakin sempurna derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat. Tips lainnya adalah banyak mengingat kematian, seperti yang dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar tadi. Orang yang banyak mengingat kematian akan ringan semua musibah yang menimpanya. Yang terakhir, banyak-banyak melihat orang lain yang lebih buruk dari kita, yang lebih parah musibahnya daripada kita. Kita semua pernah menghafal hadis Nabi yang berbunyi, "Unzur ila man huwa asfala minkum." Ya, melihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian. Janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang ada pada diri kalian. Ya jamaah, kalau kita keluar dari masjid ini, betapa banyak orang dari semenjak lahirnya sampai hari ini dia masih tinggal di bawah kolong jembatan, Bapak Ibu. Ya kan? Betapa banyak orang semenjak lahir sampai hari ini udah jadi seorang suami, tempat tinggalnya masih berpindah dari satu tempat pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah yang lain. Tetapi ketika dia naik becak butut dengan istri dan anak-anaknya dengan perut yang kosong, yang lapar, rumah di tengah-tengah gunung sampah, mereka bisa tertawa bahagia di atas becak bututnya. Banyak orang lebih parah dari itu. Bahkan ada orang yang ketahui, Masya Allah, kaya, suaminya profesor, pejabat, hidupnya nggak bahagia. Rupanya apa jemaah? Sudah 11 tahun dia pisah kamar dengan suaminya karena suaminya LGBT. Tetapi dia bertahan karena ayahnya saat itu masih sebagai tokoh, masih hidup, anaknya masih kecil, sehingga masih bingung mau kasih tahu alasan apa kepada anaknya kalau dia berpisah dengan suaminya. Sebagian wanita cuma Masya Allah, si fulannya, fulana, aku pulang rumahnya, Masya Allah. Ada sebagian wanita dia sengsara hidupnya dan dia sebagai orang kaya, sehat, keluarga pejabat, keluarga kaya raya. Kenapa? Suaminya LGBT. Bahkan ada sebagian wanita terkena HIV dan AIDS dari suaminya yang suka jajan di luar. Musibah itu berbeda-beda dan beraneka ragam jemaah. Perbanyaklah melihat kepada orang-orang yang di bawah kita. Dan ingat ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim, "Kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fid din." Semua musibah itu ringan, kecil, kecuali musibah dalam urusan agama. Dan jangan lupa doa yang Nabi panjatkan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu dalam urusan agama kami. Selama tauhid masih ada, belum tertukar dengan syirik, ya, masih di atas sunnah, bukan di dalam bid'ah, Anda masih menjadi orang terbaik. Daripada dunia aman, ya, kaya, sehat, semua fasilitas dunia yang kita ingin, kita memilikinya, tetapi di atas syirik, di atas bid'ah. Tidak Allah anugerahkan sholat 5 waktu, Allah tidak berikan sholat tahajud, Allah tidak berikan anak-anak yang soleh dan solehat, besti-besti sehari-hari bukan wanita-wanita yang solehat. Itulah musibah yang sesungguhnya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu dalam urusan. Anak punya kawan, ya, di Malaysia, bos, ya, showroom mobil, kaya. Tapi Allah uji beliau, dan tentunya bukan dosa.
Karena menyebutkan kasusnya untuk pembelajaran. Sebagian anaknya masya Allah saleh, tapi salah satu dari anaknya wanita lesbi. Setelah nikah dia meninggalkan suaminya, kemudian lari dari rumah sampai hari ini belum pulang ke rumahnya, masih dengan pasangan lesbian di dalam sebuah apartemen di Kuala Lumpur. Gimana perasaan seorang ayah? Mau makan pun gak enak, ya? Bisa makan langsung seperti itu. Dia bisa nyenyak tidur mengingat anak perempuan seperti itu. Hah? Bisa menikmati makanan yang mewah dan lezat. Setiap mau makan enak teringat mana perempuan yang satu. Ya Allah, berikan hidayah kepada fulan. Cuma bisa berdoa. Ujian orang itu beraneka ragam ya. Beraneka ragam. Ada sebagian orang masya Allah, dia baik, dia soleh, suami yang soleh, kaya, ya banyak orang dibantu oleh dia, tetapi dia sering jatuh sakit memikirkan anaknya yang tersandung narkoboy. Jatuh sakit memikirkan ada anaknya yang LGBT. Jatuh sakit karena anaknya ada yang terkena AIDS dan HIV. Maka kata Imam Ibnu Qayyim tadi, musibah itu masih ringan selama bukan dalam urusan agama. Selama antum masih di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan kepada Allah, maka anda telah memiliki sesuatu khairum mimma yajma'un, yang lebih mahal dan lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. والله تعالى أعلم بالصواب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن توفيتنا فتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.